Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Dan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk benar-benar kita boleh berada di bawah kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Saat yang paling indah, memberi kekuatan pada kita semuanya. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan lewat pujian kami.
meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau masuk di dalam gerbangnya Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, kita mau katakan Yesus Kristus, Dia Allah Tuhan pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat puji. Katakan Tuhan baik, haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita mau katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Anugerahmu kekal selama-lamanya Tuhan. Sebab tiada terukur besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Panjang dan lebarnya melebihi dari lautan. Hati kami bersyukur Tuhan, jiwa kami memuji, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan
kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih. Dan kami mau nyatakan Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami. Dari awal tahun 2020, begitu banyak masalah Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Yesus. Seringkali kita terlalu sibuk untuk menambah masalah baru di dalam hidup kita, sehingga kita lupa untuk menghitung berkat Tuhan yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Berkat-Mu, nafas kehidupan-Mu yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh berdiri di tempat ini Yesus. Kami sangat bersyukur, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tak dapat kami ukur Tuhan. Tak ada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Engkau tak
Tak ada yang terlalu besar untukmu Yesus. Tak ada yang terlalu kecil sehingga luput dari perhatian Allah. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Waktu yang indah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mau pakai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur ada firman yang selalu menguatkan setiap kami Yesus. Dalam segala masalah yang kami hadapi, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan dalam firman Tuhan pada hari ini Yesus. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya. Dan kami alaskan doa ini. Kami buka, kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita amati hari akhir-akhir ini banyak sekali istilah yang muncul. Banyak juga singkatan-singkatan yang muncul. Kalau kita dulu tahu PDP itu penderita pembantu. Tapi sekarang PDP itu pasien di bawah pengawasan. Nah saudara yang kekasih, banyak lagi masih ada ODP. Orang di bawah pemantauan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa yang kita dapatkan dari situasi yang Tuhan izinkan melanda di Indonesia, melanda di antara kita semuanya. APD, alat pelindung diri. Nah saudara, satu kesempatan yang indah bila Tuhan izinkan pada hari ini kita boleh menikmati hari-hari di mana hari-hari ini kita diistirahatkan di rumah dengan istilah stay at home. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pun banyak belajar dengan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan. Nah, stay at home ini ternyata Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Ya, untuk kita boleh mengetahui, untuk kita boleh melihat, kalau dulu antara orang tua susah sekali untuk berkumpul bersama-sama keluarga. Tapi hanya dengan virus corona, hanya dengan hal yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, membuat ayah, ibu, anak-anak ada di dalam satu rumah. Satu pintu gereja tertutup, satu pintu gereja ditutup. Banyak lagi mezbah keluarga. Dan setiap rumah nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Dan marilah kita buka di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Apa itu stay at home? Yuk kita baca bersama. 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi pada waktu kita ada di dalam rumah, pada waktu kita sedang menikmati stay at home, Tuhan berbicara kepada kita, diam, jangan panik, diam, jangan takut. Ya walaupun kita juga takut, saya pun takut, tetapi jangan terlampau takut. Karena apa dikatakan bahwa akulah Allah. Aku yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku yang ditinggikan di bumi. Saudara yang kekasih, biarlah saat ini, saat kita menikmati stay at home, saat kita disuruh diam saja di rumah,
kita boleh merenung akan firman Tuhan. Bahwa kebesaran Tuhan atas setiap umat manusia. Semua ada waktunya. Ada waktunya Tuhan mengumpulkan kita semuanya. Untuk merasakan yang menjadi orang tua, merasakan bagaimana punya anak. Bagaimana menikmati lucunya anak-anak, kasih sayang orang tua. Bagaimana kita bersama-sama boleh berkumpul. Dan yang penting, jangan panik, jangan takut. Dikatakan, ketahuilah bahwa akulah Allah. Amin. Amin. Dan marilah saudara, ada istilah lagi sekarang yang lagi ngetren apa? Cuci tangan. Nah saudara yang kekasih, mendadak orang-orang Indonesia diajar untuk menjadi bersih. Mendadak di mana-mana ada cuci tangan. Saya baru belanja di warung, di pasar. Di situ disediakan drum, ditulis cuci tangan di sini. Dulu mah nggak ada. Nah saudara, biarlah kebiasaan bersih ini ada atas setiap kita. Tidak hanya cuci tangan bersih di luarnya saja. Seperti Bapak Gembala yang kemarin khotbah. Yang penting bersih juga sampai ke dalam. Lalu maknanya apa mengenai firman, di dalam firman Tuhan cuci tangan ini? Kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai 4. Ayo kita baca bersama dengan suara yang keras. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah saudara, cuci tangan ini mengingatkan kepada kita, renungkan kenapa kita harus cuci tangan supaya bersih. Kenapa kita harus bersih? Supaya benar-benar kita dikembalikan ke dalam kebenaran hadirat Tuhan. Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Di dalam diam di rumah, di dalam stay at home, diingatkan bahwa akulah Tuhan. Diingatkan pula tangan kita bersih, murni hati kita, supaya kita tidak menipu lagi, supaya kita tidak bersumpah palsu lagi. Baik kan Tuhan? Ada saatnya kita harus merenung dengan situasi kondisi yang ada. Kita benar-benar boleh menikmati apa yang Tuhan katakan di dalam kondisi yang sedang berjalan ini. Lalu yang ketiga, masker. Nah, masker ini alat penutup apa? Mulut dan hidung. Nah saudara, masker ini kita bisa lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-23. Amsal 16 ayat yang ke-23 firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nah saudara yang kekasih, kalau saya boleh tanya nih ya, gak usah tegang-tegang, ya kita rileks aja. Kalau saya boleh tanya, mulut itu adanya di mana ya? Oh, di mana Bu? Oh, di situ ya? Ini mulut Bu. Halo adik-adik, ayo pasti diajarkan. Mulutnya di mana? Mulutnya di mana? Ini oma, ini mulut. Padahal kalau dibilang ini apa? Bibir. Nah loh, jadi mulut di mana oma? Itu dalam yang mana? Kalau ini gigi. Yang dalam lagi apa oma? Ini lidah. Jadi kalau dikatakan mulut, yang mana sebenarnya mulut? Ayo. Di mana adik-adik mulut itu? Di mana mulut itu? Kalau kita katakan ini mulut, ini nama
namanya bibir. Di dalam namanya gigi, dalam lagi namanya lidah. Jadi mulut yang mana? Yang Tuhan mau seluruhannya agar mulut ini benar-benar dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk disalahgunakan. Tuhan ciptakan mulut kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Baca bersama yuk. 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Raja Daud saja katakan awasi mulutku ya Tuhan. Ya, apalagi kita. Tuhan sudah anugerahkan bibir, gigi, lidah yang bersatu di dalam sebuah satu kesatuan yang akhirnya kita namakan mulut. Kita minta kepada Tuhan, awasi Tuhan mulutku, berjaga-jaga di pintu bibirku, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan, tidak membuat orang kecewa. Lalu jangan biarkan ucapan kita mencelakakan orang. Apabila kita membiarkan diri kita berbicara seperti dunia, mengeluh, bersungut, mengutuk, maka hasilnya adalah kekacauan yang semakin besar. Tuhan berikan mulut kita, bukan untuk memberitakan hoax. Tuhan memberikan mulut kita, bukan untuk memberitakan kejelekan orang. Tuhan memberikan mulut kita, bukan untuk bergosip, tetapi Tuhan memberikan mulut kita untuk memberkati bangsa ini, untuk memberkati kita semuanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu hati-hati dengan mulut kita. Ubahlah ucapan kita, cara bicara kita. Mengapa? Di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-8 diingatkan kepada setiap kita. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi kita harus hati-hati dengan lidah kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, jagailah lidah bibirku. Lalu dikatakan, yaitu lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Oleh sebab itu kalau diingatkan kepada kita memakai masker, jadi ingat hati-hati sama mulut kita, amin. Hati-hati dengan mulut yang Tuhan berikan. Yang mulut yang ada, lidah yang ada di dalam mulut ini, ya, supaya lidah ini minta supaya Tuhan menguasai. Lalu kemudian kita berdoa, Tuhan aku serahkan atau kuduskan lidah ini untuk Tuhan, untuk dipakai, membangun, memberkati, menyenangkan hati Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Baca 2-3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara yang kekasih, firman ingatkan kepada kita, kalau Tuhan anugerahkan kita masih mempunyai mulut yang baik, suara yang baik. Kalau kita berbicara, baiklah berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Sehingga tidak mengutuk, tidak mengeluh, dan tidak bersungut-sungut. Amin saudara. Lalu bagaimana dengan mulut kita? Kita baca lagi di dalam
Yosua ayat yang pasal pertama ayat yang ke-8. Ini yang Tuhan mau. Yosua pertama ayat yang ke-8. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah inilah saudara maksud daripada Tuhan memberikan mulut kepada setiap kita. Perkatakan yang baik, bukan berita hoax. Perkatakan yang baik, bukan perkataan yang kotor. Perkatakan yang membangun iman kita. Perkatakan yang menghibur hati kita, bukan yang menyakitkan, bukan yang mencelakakan. Terlebih perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di mulut kita. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin dan percaya kita semua mau berhasil. Amin. Kita semua juga mau beruntung. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari biarlah dengan situasi kondisi yang ada kita nikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersyukur, meningkatkan tingkat daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas kita. Tetapi kalau kita takut, kita ciut, kita tawar hati, kita marah-marah, kita bersungut, menurunkan daya tahan tubuh kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan atas setiap kita. Mengingatkan apa? Stay at home, supaya kita mengingat, diamlah, aku inilah Tuhan. Kita jangan panik, ya, untuk kita terus berdoa dan untuk kita benar-benar kembali kepada jalan yang benar bersama dengan keluarga. Kemudian diingatkan untuk cuci tangan, supaya tangan kita bersih, ya, supaya hadirat Tuhan ada di keluarga kita. Dan kemudian diingatkan kepada masker untuk menjaga mulut kita. Perkatakan firman Tuhan. Jadi akhirnya mari kita bersama-sama kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-11. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi enggak salah lagi kalau kita ingat APD, alat pelindung diri, kita harus ingat kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sama-sama kita katakan amin dan puji Tuhan dan terima kasih buat firman Tuhan. Kami undang para singer untuk bersama-sama kita kembali menaikkan pujian dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Bagi bangsa Indonesia, bagi kita semuanya, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Naikkan pujian bersama bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu
diberkati Tuhan. Indonesia, mari Indonesia. Kami makasih Indonesia. Sesuatu yang besar akan terjadi di negeri ini. Penyertaan Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami tinggikan Indonesia. Kami tinggikan Allah kami Tuhan. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Karena itu kami menjerit, kami minta pertolongan Tuhan. Dari tingkat pusat presiden, bahkan para gubernur, para wali kota, bupati, bahkan gugus percepatan penanganan COVID-19 ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tutup dan bungkus dengan darah Yesus. Supaya mereka sungguh-sungguh akan boleh bijak dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Bapa bagi tenaga dokter dan para medis Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kemampuan dan proteksi dari Allah sendiri. Supaya mereka kuat. Supaya mereka boleh melayani para mereka yang sudah positif terkena virus corona Tuhan. Kami menjerit Bapa, kami minta pertolongan-Mu. Setiap mereka yang sedang sakit Tuhan, yang terbaring Tuhan karena menderita COVID-19 virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan, bahkan kesehatan terpulihkan Bapa. Biar setiap obat yang mereka makan dan minum Tuhan boleh menyembuhkan kesehatan mereka, terpulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kebijakan Tuhan supaya semua upaya yang akan dilakukan oleh bangsa ini Tuhan, dari presiden bahkan tim percepatan penanganan COVID-19 ini, supaya mereka punya kemampuan, bahkan finansialnya Tuhan cukupkan Bapa, supaya boleh menangani COVID-19 ini Tuhan sampai ke tingkat pelosok pedesaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada waktunya Tuhan akan pagari dengan malaikat surga. Kami akan melihat kemuliaan Allah Tuhan nyatakan di Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di GPA Keluarga Allah. Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua kami taruh di dalam tangan-Mu. Bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan, satu hal yang kami tahu, tidak ada yang lepas dari pemandangan mata-Mu Tuhan. Semua ada dalam genggaman tangan-Mu, semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami berdoa kekuatan yang daripada Tuhan turun bagi setiap umat-Mu. Yang lelah Tuhan kuatkan, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ini saatnya Kau berbicara bagi setiap kami, dan saatnya kami berdiam untuk mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa
Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi begitu sempurna. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini saatnya biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Kau Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Ini saatnya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah hanya ucapan syukur yang keluar dari setiap mulut kami. Kami tahu mujizat-Mu tetap berlaku bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hati kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menyambut kita semuanya. Mari saudara-saudara bersama-sama kita panjatkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sehat-sehat semuanya. Semua kita katakan amin. Haleluya.